kami jelaskan pada kesempatan kali ini meliputi dinasti-dinasti yang berkuasa pada masa Kesultanan Delhi, lalu juga ada masa awal didirikannya Kesultanan Delhi, berlanjut dengan masa keemasan dan sampai keruntuhan Kesultanan Delhi. Lalu juga kami juga akan membahas keadaan masyarakat Kesultanan Delhi. Ya, kepada teman saya, yaitu Muhammad Rizal, waktu dan tempat dipersilahkan untuk menjelaskan dinasti-dinasti yang berkuasa pada masa Kesultanan Delhi. Kepada Muhammad Rizal dipersilahkan untuk menjelaskan dinasti-dinasti yang berkuasa pada masa Kesultanan Delhi. Baik, saya akan menjelaskan dinasti Buddha Mamluk 1206 sampai 1290. Dinasti Budak Mu'iz didirikan oleh Qutbuddin Aibak, seorang budak dan panglima perang Sultan Mu'izuddin dari dinasti Guri yang berkuasa di Afghanistan. Aibak dipercaya untuk memerintah wilayah Punjab yang telah ditaklukkan oleh kekuatan tentara dinasti Guri. Saat Sultan Mu'izuddin wafat 1206, Aibak berkuasa di Lahore sebagai Malik penguasa. Wakil dinasti Guri, Aibak memerintah antara 1206 sampai 1210. Aibak dan penerusnya inilah yang sering disebut raja-raja budak. Meskipun dari sekitar 10 raja budak, sebenarnya hanya ada 3 orang yang betul-betul, yaitu Aibak, Iltutmish, dan Balban. Next, selanjutnya. Dinasti Khilji 1290 sampai 1320. Pendiri dinasti Khilji adalah Jalaluddin Firuz Sheikh, memerintah 1290 sampai 1296, yang berhasil mengambil alih kekuasaan Raja Budak pada tahun 1290. Dinasti Khilji berasal dari masyarakat Turki. Ada 2 raja dinasti Khilji. Yang paling terkemuka yakni Jalaluddin Firuz dan Sultan Alauddin Muhammad Sheikh 1296 sampai 1316. Sultan Alauddin Muhammad Sheikh menganggap dirinya Alexander kedua dan berambisi untuk membangun suatu kekaisaran yang luas. Dia mampu mengatasi ancaman Mongol Chagatai di perbatasan barat laut yang pada tahun 1306 beberapa kali menyerang wilayahnya. Dia juga mampu menguasai suatu daerah yang kaya di sebelah selatan pegunungan Vidya dalam 1296. Daerah Devagiri di Deccan yang beribu kota di Yapada. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Rizal. Jadi di sini ada dinasti Tughlaq yang memerintah pada tahun 1320 sampai 1414. Dinasti ini didirikan oleh Ghazi Malik yang bergelar Ghiyathudin Tughlaq Shah. Dia merupakan seorang panglima perang keturunan India Turki yang berhasil memulihkan stabilitas kekuasaan Muslim di India Utara dan Deccan. Putra Ghazi Malik bernama Ghiyathudin Muhammad Shah yang memerintah pada
tahun 1325 sampai 1351 merupakan raja paling menonjol dari dinasti Tughlaq. Ia adalah seorang ahli budayawan dan bahasa Persia, ahli dalam ilmu pengetahuan, seorang jenderal yang cakap, dan seorang raja yang adil. Di bawah pemerintahan Muhammad ibn Tughlaq ini, kekuatan dinasti Tughlaq di India Utara dan Deccan semakin kuat. Ia berhasil menangkis invasi Tarmashirin Mongol Chagatai dari Transcania pada tahun 1329. Pada awal pemerintahannya, ibu kota dinasti Tughlaq dipindahkan dari kota Delhi ke kota Deogir yang berada di Deccan. Pemindahan ibu kota ini justru menjadi awal dari kemunduran dinasti Tughlaq. Hal ini disebabkan oleh banyaknya saingan di India Tengah. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada dinasti Sayyid yang memerintah pada tahun 1414 sampai 1451. Pendiri dinasti Sayyid adalah Khidir Khan yang memerintah pada tahun 1414 sampai 1412. Khidir Khan adalah mantan gubernur Multan yang memerintah sebagai bawahan timur dan memiliki gelar Rakyat-i-A'la, Panji yang berarti panji-panji mulia. Dinasti ini disebut Sayyidah karena berasal dari keturunan Nabi. Sayyid yang berarti diperturunkan, salah satu sebutan untuk keturunan Nabi. Selanjutnya. Selanjutnya ada dinasti Lodi yang memerintah pada tahun 1451 sampai 1526. Dinasti Lodi dibentuk oleh Bahlul Khan, seorang pemimpin suku Afgan Lodi. Pada tahun 1451, ia mengambil alih kekuasaan raja dinasti Sayyid terakhir yang bernama Alauddin Alam Shah. Sebelumnya, Bahlul Khan Lodi pernah menjabat sebagai gubernur Sirhind dan Lahore. Kekuasaan dinasti ini hampir sama kuat dengan dinasti Tughlaq, karena otoritasnya telah menjangkau kawasan India Tengah, yaitu Deccan. Putra Bahlul Khan yang bernama Nizam Khan Sikandar yang memerintah selama 1489 sampai 1517 berhasil menghalau perlawanan negara-negara Rajput yang memindahkan ibu kota pemerintahan ke Agra, sehingga lebih leluasa mengawasi daerah taklukannya. Sultan terakhir dinasti Lodi adalah Ibrahim Lodi yang memerintah pada tahun 1417 sampai 1526, membuat kebijakan yang berusaha menjauhkan elit bangsawan dengan elit militer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan perihal masa awal berdirinya Kesultanan Delhi, lalu juga menjelaskan perihal masa keemasan dan juga masa keruntuhan. Jadi di sini Kesultanan Delhi merupakan sebuah kesultanan yang didirikan oleh seorang yang bernama Qutb al-Din Aibar, yang mana beliau merupakan seorang bekas budak Sultan Ghurrid Muizzuddin Muhammad, yaitu lalu juga pada akhir abad ke-9 saat kerajaan Ghurrid menjadikan Buddha sebagai agama resmi. Jadi wilayah kekuasaan dari Kesultanan Delhi ini dapat dikatakan meliputi wilayah Ghor atau Afghanistan hingga sebagian besar India Utara. Dan penaklukan oleh kerajaan Ghazni mengubah kerajaan ini yang pada awalnya menjadikan Buddha sebagai agama resmi, kemudian menjadi sebuah kesultanan Islam. Masa keemasan Kesultanan Delhi ini
sebelum kita bahas mengenai masa keemasannya, perlu diketahui bahwasanya Kesultanan Delhi berdiri selama 320 tahun, dari tahun 1206 sampai 1526. Kesultanan ini juga memiliki beberapa dinasti yang meliputi dinasti Mamluk, dinasti Khalji, dinasti Tughlaq, dinasti Sayyid, dan dinasti Lodi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi Kesultanan ini juga dicatat sebagai salah satu dari beberapa negara yang berhasil mengusir serangan dari Kekaisaran Mongolia dan menobatkan diri sebagai beberapa penguasa perempuan dalam sejarah Islam, yang sebagai contohnya ada Razia Sultana yang memerintah pada tahun 1236 sampai 1240, yaitu selama 4 tahun. Jadi pada masa pemerintahan salah seorang Sultan Delhi dari dinasti Tughlaq, yaitu Muhammad Ibnu Tughlaq, Kesultanan ini mencapai masa keemasannya. Namun masa keemasan itu cuma bertahan selama 5 tahun, dari 1330 sampai 1335. Jadi masa keruntuhan Kesultanan Delhi ini terdapat pada saat penguasa terakhir dinasti Sayyid, yaitu Alauddin, menyerahkan tahtanya kepada gubernur Punjab, yaitu Bahlul Khan Lodi pada 1451, dan berdirilah pada saat itu dinasti Lodi. Pada tahun 1517, Ibrahim Lodi naik menjadi Sultan Delhi dan menggantikan Sultan Iskandar. Akan tetapi terjadi pemberontakan dari adiknya sendiri, yaitu Jalal Khan. Ibrahim Lodi yang merupakan seorang komandan militer yang pada saat itu disegani, tetapi cenderung gegabah maksud saya dalam kegiatan berpolitik. Jadi selama masa kepemimpinan beliau, Ibrahim Lodi banyak menangkap dan memenjarakan beberapa bangsawan yang menentangnya. Nah, karena itu banyak bangsawan yang kemudian tidak menyukai kepemimpinan Ibrahim Lodi. Jadi salah satu yang tidak menyukai kepemimpinan Ibrahim Lodi itu yaitu adalah gubernur Punjab, yaitu Daulat Khan. Kemudian Daulat Khan bersekutu dengan seorang keturunan Timur Leng, Babur, sehingga pada akhirnya pecah perang Panipat pertama pada 1526. Nah, sejak itulah dinasti Mughal kemudian mulai tampil sebagai pusat kesultanan Islam di India. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang akan menjelaskan perihal keadaan masyarakat Kesultanan Delhi dari sisi politik, sosial ekonomi, dan juga budaya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu keadaan masyarakat Kesultanan Delhi di bidang politik. Jadi, di bidang politik ini, terbentuknya Kesultanan Delhi mengawali kukuhnya pengaruh Islam di India. Jadi pada masa pemerintahan Mamluk, yaitu Iltutmish, wilayah Kesultanan Delhi mulai meluas hingga ke India Utara. Jadi pencapaian terbesar pada masa dinasti Khalji adalah dalam perang melawan Mongol. Pada masa pemerintahan dinasti Tughlaq, Kesultanan Delhi mencapai masa keemasan, yaitu di masa pemerintahan Muhammad Ibnu Tughlaq berhasil mengalahkan serangan Mongol pada 1329. Jadi menurut Ziauddin Barani mengungkapkan bahwa Sultan Alauddin Khalji memiliki koleksi kuda perang sebesar 70.000 di Delhi. Sedangkan ahli geografi Arab yaitu Ahmad Abbas Al-Umari juga menyebutkan bahwa Sultan Muhammad Tughlaq berhasil memberi rombongannya kuda Arab berjumlah 10.000. Jadi selama pemerintahan dinasti Tughlaq, hukum syariah Islam ini diterapkan secara baik. Keadilan berjalan seirama dengan penerapan kode hukum Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zulaiha. Oke, terima kasih ya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bidang sosial dan ekonominya. Jadi yang pertama, para Sultan Delhi dalam memimpin masyarakatnya didasarkan pada hukum-hukum yang ada di kitab suci Al-Quran. Umat agama lain dipersilahkan untuk menjalankan keyakinannya sesuai di Kesultanan Delhi. Lalu di awal abad ke-14, Kesultanan Delhi memperkenalkan ekonomi moneter di provinsi dan distrik.
Saat itu telah terbentuk sebuah jaringan pusat pasar, perekonomian Kesultanan Delhi pun mulai menguat. Pemasukan keuangan negara saat itu berbasis pada pertanian. Lalu yang ketiga, pada masa pemerintahan Ala ad-Din Tajli, Kesultanan Delhi memperkokoh kembali kekuasaannya dengan memperluas hingga ke Gujarat, Masyatan, Deccan, dan sebagian wilayah India Selatan. Pada tahun 1300 Masehi, Ala ad-Din Tajli menetapkan standar penghasilan baru sebesar setengah atau seperdua dari hasil pertanian di beberapa wilayah utama India, menghapuskan penghasilan tambahan dari kepala-kepala lokal dan merampas seluruh tanah pemberian yang ada sebagai upaya untuk melepaskan para penguasa lokal dari kekuasaan militer dan kekuasaan finansial. Dan yang keempat, pada masa pemerintahan Muhammad Tughlaq, pertama kalinya diperkenalkan mata uang yang terbuat dari tembaga dan kuningan. Next. Lalu, di bidang kebudayaan, Kesultanan Delhi berkembang pada ilmu falak. Yang pertama, pada masa pemerintahan Mamluk, kelompok pelajar pada umumnya sangat mahir dalam sains, matematika, termasuk astronomi, sebagaimana yang dijelaskan melalui syair Amir Khusro. Yang kedua, astrologi dan astronomi mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Alauddin Khilji. Yang ketiga, pada masa dinasti Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq yang memerintah 1351 sampai 1388 merupakan ilmuwan yang paling mahir dalam astronomi, khususnya pembuatan astrolabe. Lalu di bidang arsitektur, dibangun pada tahun 1991 dan Masjid Attala di Janaupur yang dibangun menggunakan sisa-sisa material bangunan candi Hindu dan Jain. Masjid ini merupakan gabungan 27 tiang-tiang batu dan beberapa kuil Hindu sebagai pelambangan bahwasanya tatanan Islam telah mengalahkan tatanan Hindu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Tadi telah disampaikan berbagai macam penjabaran yang membahas hal-hal yang terkait dengan Kesultanan Delhi. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya Kesultanan Delhi merupakan periode pertama dari munculnya Islam di India. Dan pada masa Kesultanan Delhi terdapat 5 dinasti yang memerintah, yaitu ada dinasti Mamluk, dinasti Khilji, dinasti Tughlaq, dinasti Sayyid, dan dinasti Lodi. Jadi nama Kesultanan ini diambil dari sebuah nama kota di India Utara yang menjadi ibu kota Kesultanan, yaitu Delhi. Jadi selama 320 tahun berdirinya Kesultanan ini, meskipun mengalami banyak serangan dan pergolakan politik, Kesultanan Delhi tetap dapat berdiri dan juga memiliki masa kejayaannya pada masa pemerintahan Muhammad Ibnu Tughlaq. Tetapi Kesultanan Delhi kemudian runtuh pada masa dinasti Lodi akibat serangan Babur yang merupakan keturunan Timur Leng. Dan ketika Kesultanan Delhi ini runtuh, Imperium Mughal kemudian berdiri untuk menggantikan tempatnya di India. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat berbagai macam kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.